Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat penting bagi Anda yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi. Bagaimana sih cara skripsi bisa selesai tepat waktu? Benarkah kuncinya hanya konsisten? Simak terus videonya hingga akhir. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Mengapa kita harus konsisten dalam menyelesaikan skripsi? Konsisten itu adalah kita mengerjakan dengan penuh komitmen apa yang sudah kita buat rencana di awal. Kemudian, ketika kita harus menyelesaikan skripsi, tentu ada banyak hal yang menyebabkan skripsi bisa selesai tepat waktu, apakah bisa lebih cepat, bahkan bisa lebih lambat. Itulah yang menyebabkan masa studi mahasiswa bisa semakin lama. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita akan menerapkan konsisten agar skripsi bisa selesai tepat waktu dan tentunya kita bisa segera diwisuda. Yang pertama, konsisten menulis skripsi tiap hari, walaupun satu kalimat. Ini sangat penting ketika teman-teman kadang ketika menulis sebuah skripsi, ketika menulis manuskrip, ada rasa jenuh melanda. Tentunya ketika kita akan menulis skripsi, kita perlu konsisten. Karena apa? Karena ketika teman-teman sekali meninggalkan pekerjaan untuk menulis skripsi, misalkan dalam waktu satu hari, nanti akan keterusan menjadi 2 hari, menjadi 1 minggu, menjadi 2 minggu, dan ketika akan mulai lagi, itu akan butuh waktu untuk loading, dan itu sangat berat. Oleh karena itu, ketika teman-teman meskipun sedang sibuk, tetaplah untuk menulis walaupun satu kalimat. Bahkan teman-teman tidak apa-apa ketika harus misalkan membaca sebuah jurnal, mengambil inti harinya, itu adalah satu bagian dari proses konsisten menulis skripsi. Oleh karena itu, teruslah konsisten menulis skripsi tiap hari, walaupun hanya satu kalimat. Kemudian, yang kedua adalah konsisten mencicil persiapan dan melaksanakan penelitian. Dalam penyelesaian skripsi, tentunya kita didahului dengan yang namanya penelitian. Penelitian bisa dilakukan dengan penelitian survei atau penelitian eksperimental. Selanjutnya, tentunya kita ketika akan melakukan penelitian survei misalnya, atau bahkan eksperimental, kita harus mencari bahan-bahannya. Apakah sudah tersedia atau belum? Itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Jadi kita harus melakukan pencicilan. Tentunya kita sudah menyiapkan, melis apa yang kita butuhkan, persiapannya apa, misalkan bahan-bahannya, kemudian alat penelitiannya, atau ketika akan melakukan survei, kita menyiapkan apakah sudah tersedia kerangka sampelnya, daftar populasinya sudah ada, kemudian kita akan melakukan teknik sampling, kemudian kita mengurus perizinan penelitian kepada Kesbang Politmas misalnya, itu harus kita cicil. Karena kalau tidak kita cicil, kalau kita selalu menunda, menunda dan menunda, ini akan memakan waktu lama. Kalau penelitian semakin lama dilakukan, maka kita akan kesulitan untuk segera menyelesaikan skripsi tepat waktu. Itu yang kedua. Kita lanjutkan ke yang tiga. Konsisten mengerjakan tabulasi data dan analisis data. Ketika kita sudah melakukan atau menyelesaikan sebuah penelitian, kita akan memperoleh data dan datanya itu biasanya akan tercecer. Oleh karena itu, kita akan melakukan tabulasi data agar rapi dan mudah untuk dianalisis. Terlebih bagi teman-teman yang melakukan penelitian survei, ketika kita sudah melakukan koleksi data di lapang, kita akan memperoleh tumpukan-tumpukan kuesioner dan itu harus ditabulasi. Apalagi kalau kuesioner itu ada sampai 200 responden, tentunya ini akan sangat melelahkan. Oleh karena itu tidak ada cara lain selain kita harus konsisten mengerjakan tabulasi data. Ketika tabulasi data sudah selesai, tentunya teman-teman di awal sudah memiliki konsep untuk melakukan analisis data. Pastinya akan tergambar analisis data apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dari data yang ada, teman-teman harus mulai mencicil untuk melakukan analisis data, kemudian interpretasi.
Kalau sudah dianalisis dan interpretasi, baru kita akan melakukan pembahasan. Begitu tahapannya. Langkah yang keempat adalah kita harus konsisten berkomunikasi dengan pembimbing. Ini sangat penting karena setiap progres yang kita lakukan, mulai dari awal penyusunan proposal, kemudian persiapan seminar, pelaksanaan turun ke lapang penelitian atau melakukan penelitian eksperimen, tentunya teman-teman harus selalu berkomunikasi dengan pembimbing. Laporkan progresnya. Kalau misalkan tidak ditanya oleh pembimbing, ya teman-teman harus proaktif dengan menghubungi pembimbing. Misalkan melaporkan progres, ini yang sudah saya lakukan, ini adalah progresnya sampai berapa persen, ini adalah output yang telah saya peroleh. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman masih kebingungan, jangan sungkan untuk berkomunikasi atau meminta arahan dengan pembimbing. Tentunya itu sangat bermanfaat. Karena apa? Kalau kita in touch dengan pembimbing, ini akan sangat memudahkan langkah-langkah teman-teman. Bukan saja ketika skripsi selesai, tapi juga mengantarkan teman-teman sampai ke sidang akhir, sehingga akan segera bisa diwisuda. Oke, yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah konsisten langsung menindaklanjuti revisi. Revisi skripsi dari dosen pembimbing. Misalkan pembimbingnya ada dua, teman-teman ketika sudah ada revisian, jangan ditunda-tunda, konsisten langsung dicicil lagi ya, sedikit demi sedikit, masukannya apa, kemudian kita cari bahan-bahan pendukungnya, kemudian kita perbaiki sesuai dengan arahan dari pembimbing. Jangan lupa pembimbing satu dan pembimbing kedua itu harus sama ya. Persepsinya harus sama karena kalau persepsinya berbeda nanti kita tidak akan selesai untuk skripsinya. Yang penting persepsinya sama, nanti tinggal hal-hal detail kecilnya nanti bisa didiskusikan bersama, misalkan dengan sidang komisi atau duduk bersama antara mahasiswa dan kedua pembimbing. Itu cara yang kelima. Kemudian cara yang keenam adalah konsisten cicil publikasi hasil penelitian. Ini penting pada zaman sekarang itu sebelum lulus kita dituntut untuk publikasi. Tentunya kalau tingkat S1 ya sarjana skripsi itu publikasinya tidak harus misalkan harus terindeks Scopus. Kalau bisa terindeks Scopus internasional akan lebih bagus ya. Tapi kalau eh, membutuhkan waktu yang lama, tentunya teman-teman perlu memilih yang kira-kira bisa sesuai dengan masa studi teman-teman ya, misalkan lulus tepat waktu 8 semester. Oleh karena itu, teman-teman ketika menulis publikasi hasil penelitian tidak harus menunggu skripsi selesai dulu ya. Jangan menunggu draft skripsi selesai dulu, revisi-revisi dulu, baru menulis publikasi hasil penelitian. Mengapa? Karena ketika kita akan melakukan publikasi hasil penelitian itu ada butuh waktu ya, tidak langsung ketika kita mengajukan sekarang besok langsung terbit dan bisa untuk syarat ujian. Ini ada waktu. Oleh karena itu, saran terbaiknya adalah teman-teman ketika sudah melakukan penelitian, lakukan beriringan. Jadi sambil menulis draft hasil dan pembahasan skripsi juga menulis draft publikasi hasil penelitian. Kalau skripsi kan memang tebal, kalau publikasi hasil penelitian itu lebih ringkas, ya paling panjangnya sekitar 10 halaman. Lakukanlah secara beriringan, bareng-barengan. Jadi nanti akan bisa selesai dua-duanya dan akan skripsi selesai, kemudian syarat untuk ujian selesai, dan akan bisa segera melakukan sidang skripsi dan bisa segera diwisuda menjadi sarjana. Baik, demikian adalah eh, hal yang dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman saya, untuk bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, kuncinya ternyata konsisten. Itu tidak bisa diganggu gugat. Konsisten. Jadi wajib konsisten kalau teman-teman ingin mencapai target yang telah ditetapkan. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.